Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Program Studi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Mirda dengan NIM 22351048. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Human Capital Management, yang dimana dosen pengampunya itu Ibu Agus Mokodompit SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang external reporting atau yang dikenal sebagai pelaporan eksternal. Baik, langsung saja. External reporting atau pelaporan eksternal adalah proses penyusun atau menyampaikan informasi perusahaan kepada pihak di luar organisasi. Nah, informasi yang dilaporkan itu tidak hanya berupa suatu data keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan yang berkaitan dengan kondisi dan kinerja perusahaan. Nah, tujuan utama external reporting ini adalah untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pihak luar seperti investor, kreditor, maupun regulator, pemerintah, dan masyarakat. Dengan adanya laporan eksternal ini, pihak luar yang berada dalam luar perusahaan itu dapat menilai apakah suatu perusahaan itu berjalan dengan baik atau memiliki prospek yang bagus serta mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang dia dikerjakan. Nah, kemudian pelaporan eksternal itu sangat penting karena perusahaan itu tidak dapat berjalan tanpa dukungan pihak luar. Jadi investor itu membutuhkan informasi untuk menentukan kepuasan investasi. Kreditur juga ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang, sedangkan pemerintah itu memerlukan laporan untuk memastikan perusahaan itu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, dalam external reporting, perusahaan itu harus menjelaskan beberapa hal penting, yang dimana satu, perkembangan dan kinerja bisnis selama tahun keuangan. Jadi, perusahaan itu harus menjelaskan bagaimana perkembangan usaha selama yang dijalankan. Misalnya, peningkatan penjualannya, laba penjualannya, atau laba perusahaan itu sendiri, kemudian jumlah pelanggannya, kemudian maupun pencapaian target bisnisnya. Nah, dari kinerja bisnis itu menunjukkan apakah suatu perusahaan itu mengalami pertumbuhan, stagnasi, atau penurunan. Kemudian posisi keuangan perusahaan pada akhir tahun. Jadi laporan juga itu harus menggambarkan suatu kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Nah, hal ini itu meliputi jumlah aset, utang, modal, serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian ada tren atau faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, di mana perusahaan itu harus menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan bisnisnya. Nah, seperti kondisi ekonomi atau perubahan teknologi, persaingan pasar, tren-tren yang terjadi sekarang ini, maupun perubahan perilaku konsumennya. Nah, kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Jadi, pelaporan eksternal itu harus membahas kemungkinan resiko dan peluang di masa depan, sehingga hal penting yang akan terjadi itu dari pihak luar itu dapat mengetahui prospek perusahaan ke depannya. Nah, hal-hal yang harus dicakup dalam operating dan financial review itu pernyataan tentang bisnis atau tujuan, kemudian strategi perusahaan itu sangat harus diperhatikan karena perusahaan itu kan harus menjelaskan bidang usahanya yang dijalankan. Jadi tujuannya itu akan mencapai tujuan tertentu. Jadi strategi yang dijalankan itu akan mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian deskripsi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu kan harus menjelaskan sumber dayanya yang mereka miliki, seperti sumber daya manusianya, teknologinya, aset, dan kemampuan operasionalnya. Sehingga hal penting ini, sumber daya itu menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan suatu bisnis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi external reporting. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.